Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kit anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kit anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung psikosomatis jaga dengan 5P agar semakin membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka ya, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, kit anxiety psikosomatis, jaga dengan 5P agar semakin membaik. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, yaitu tentang cara menjaga ya, cara menjaga ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis agar dapat cepat semakin membaik atau menjadi semakin cepat sembuh total. Nah, ini penting ya, karena ketika kita bisa menjaganya dengan baik ya, akhirnya terjadi progres menjadi semakin membaik. Nah, ini berarti ciri-ciri kita akan menuju ke sembuh total ya. Makanya tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya menjadi komplit pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, kit anxiety psikosomatis. Nah, dengan pemahaman yang semakin komplit itulah ya akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, kit anxiety psikosomatis yang memang sensasinya luar biasa ya. Nah, itu memang kadang kita susah untuk keluar dari itu karena apa? Karena kita mengalami kecemasan ya, kecemasan, ketakutan, kemudian pikiran-pikiran kita itu sering negatif. Nah, akhirnya dari itu ya, yang kadang kita susah untuk berpikir secara logis, berpikir secara wajar ya, yang hal-hal yang masuk akal, karena kita dikuasai oleh kecemasan-kecemasan yang tinggi ya. Nah, maka dari itu memang kita harus betul-betul istilahnya dengan kesadaran yang tinggi juga, akhirnya kita bisa mengendalikan ya, mengendalikan tentang pikiran-pikiran kita ya, tentang kecemasan-kecemasan kita, sehingga akhirnya kita mudah untuk istilahnya menjalankan ikhtiarnya ya. Jadi kita harus punya istilahnya doktrin ya, punya metode, punya kiat ya, yang memang betul-betul harus kuat dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan, insya Allah dengan seperti itu nanti berangsur-angsur kita akan membaik. Nah,
Untuk menjaganya supaya asam lambung kita inisiatif psikosomatis, apalagi yang masih penuh dengan sensasi-sensasi ya, yang mungkin kepala masih sering pusing-pusing ya, rambut mudah rontok, kemudian sering merasakan kepala berat, keliengan ya, sempoyongan, mata buram, telinga berdenging ya, dan seterusnya sampai dengan yang badan saja rasanya seperti sering meriang ya, kemudian dada yang kadang terasa panas, berdebar-debar, kemudian nafas pendek ya, pokoknya nggak nyaman sekali lah. Bahkan ada sakit yang berpindah-pindah di bagian dada ya, belum lagi yang perut, kadang kita merasakan sering kembung, begah, sembelit ya, yang ulu hati mengganjal, yang ketika makan saja sedikit mual. Nah ini memang harus kita istilahnya tekun lah ya, tekun untuk berikhtiar itu ya, karena semuanya itu ya jadi mau cepat atau mau lambat di dalam kita berproses ya untuk menjadi semakin membaik, itu memang tergantung dari intensitas diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita lebih intens di dalam kita istilahnya fokus ya terhadap istilahnya melaksanakan ikhtiar untuk terlepas dari jeratan ini, saya kira juga itu hasilnya akan menjadi semakin efektif, karena pengalaman saya juga seperti itu ya. Tetapi juga pernah mengalami fase-fase dulu ketika kita belum paham tentang penderitaan ini memang sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa, sampai-sampai yaitu kita selalu ketakutan, selalu tidak punya keberanian, selalu cemas, kemudian rasa-rasa sensasi itu juga selalu ada. Nah itu yang membuat kita menjadi semakin menjadi semakin ruwet lah seperti itu ya. Tetapi setelah kita pahami, oh ternyata gangguan asam lambung itu seperti ini ya. Nah kemudian kita harus berbuat seperti ini supaya kita bisa keluar dari jeratan itu. Nah itu saya laksanakan dan alhamdulillah juga akhirnya membaik ya, hingga sekarang saya istilahnya sudah sembuh total ya, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman juga akan segera untuk mengakhiri penderitaan ini dan akhirnya menjadi cepat sembuh. Nah baik teman-teman ya, jadi intinya ketika kita menjaga asam lambung kita, entah yang masih di fase terendah ya, entah yang sudah mulai di masa pemulihan ya, bahkan yang sudah sembuh itu pun juga harus tetap eling dan waspada terhadap 5P ini ya. Jadi kita bisa menjaganya ya, supaya kita yang belum sembuh menjadi cepat sembuh, yang sudah sembuh menjadi istilahnya sembuhnya permanen ya, yaitu bisa dengan cara kita menerapkan yaitu metode 5P ya. Walaupun ini juga sudah sering kita ungkap ya, tetapi ini hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, kita menjadi tambah semangat ya, tambah semangat, dan akhirnya untuk melakukan hal itu bisa menjadi lebih efektif ya, karena dengan semangat yang kuat, dengan pikiran kita fokus terhadap jalan keluar, sebenarnya yang menentukan itu ya. Tetapi ketika kita sendiri tidak punya keyakinan untuk itu ya, akhirnya cermin daripada kita kurang yakin, nah akhirnya menjadi muncul lagi sensasi-sensasi seperti itu. Makanya istilahnya kita mau sembuh, mau sakit, nah itu ditentukan oleh mindset pikiran kita ya. Jadi pikiran itu sangat menentukan, pikiran dan keyakinan. Nah itu yang perlu kita bangun teman-teman. Nah itu bisa istilahnya tersupport ya ketika kita sering contohnya mendengarkan motivasi-motivasi, mendengarkan sharing-sharing. Nah ini fungsinya seperti itu. Jadi kita selalu diingatkan, akhirnya kita menjadi lebih kuat secara mental ya, lebih energik secara fisik. Nah akhirnya kita menjadi membaik. Baik ya. Jadi untuk menjaganya yaitu dengan metode 5P supaya kita menjadi cepat membaik. Itu yang pertama, P yang pertama yaitu tentang pola makan, P yang kedua tentang pola hidup ya, P yang ketiga adalah tentang pola pikir ya, P yang keempat tentang pola perilaku ya, kemudian P
yang kelima adalah tentang pola spiritual. Nah, kalau kelima hal ini kita jaga dengan baik ya, insya Allah pikiran kita atau jiwa kita menjadi tenang, menjadi damai, dan akhirnya bisa merasakan kebahagiaan, maka fisik juga responnya akan positif ya. Nah, akhirnya menjadi membaik atau menjadi sembuh, itu seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tentang pola makannya. Nah, tentang pola makan ini sebenarnya sudah biasa lah ya kita lakukan mungkin ya, tetapi ini sekedar menjaganya saja, karena kadang kalau kita tidak sering istilahnya mengingatkan terutama kepada diri kita sendiri, kadang kita itu terlena ya, apalagi kita sudah merasa sembuh sehingga nah pola makan tidak terkontrol kembali, nah akhirnya kita menjadi kambuh kembali ya. Nah maka dari itu kita harus selalu ingat ya, selalu ingat dan selalu waspada atau eling lan waspodo, nah untuk menjaga supaya kita memang menjadi stabil lah, menjadi stabil, yang sudah sembuh tetap semakin sehat dan seterusnya seperti itu. Nah, tentang pola makan intinya itu ada beberapa hal yang harus kita terapkan, yaitu pertama disiplin waktu ya, artinya jangan sampai istilahnya terlambat makan ya, itu seperti itu. Jadi tepatilah waktu-waktu jam-jam makan sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Kalau memang biasanya mungkin sarapan pagi jam 7 ya, lakukan terus di seputar jam 7 ya. Yang biasa mungkin sarapan pagi di jam 6 pagi ya, lakukan di seputar jam 6 pagi. Nah, demikian juga makan siang ya. Makan siang biasa jam 12 ya, lakukan konsisten ya di seputar jam 12. Nah, kemudian makan sore mungkin di jam 6 sore atau jam 7 sore ya, pokoknya usahakan konsisten ya, jadi tepat ya, karena dengan tepat waktu ini bahasa tubuh ya, respon tubuh itu akan menjadi terbiasa ya pada jam-jam itu biasanya produk asam lambung itu akan mengalir soalnya ya, tetapi ketika kita langsung isi dengan makanan, nah akhirnya ya sudah menjadi baik-baik saja. Tetapi kalau kita contohnya sampai terlambat makan, apalagi terlambatnya sampai lama, mungkin sampai 2 jam dan atau mungkin lebih, nah itu kadang menjadi masalah karena asam lambung itu produk terus, tetapi yang dicerna itu tidak ada karena kita terlambat makan. Nah itulah kemudian kita merasakan sensasi, contohnya menjadi kembung, menjadi begah, menjadi perih dan lain sebagainya. Nah maka dari itu pola makan yang perlu diingat pertama adalah tepat waktu ya, jadi makan tepat waktu. Nah kemudian yang kedua adalah menghindari pantangan ya. Nah bagi yang sudah sembuh, yang sudah tidak mantang, mewaspadai pantangan ya. Jadi intinya mengendalikan ya. Boleh makan yang bebas lah, mau makan pedas juga boleh, berasam-asam juga boleh, mau berlemak tinggi juga boleh, tetapi kita harus eling ya. Eling itu artinya ingat, karena kita punya riwayat. Nah maka dari itu ya artinya kita harus mengendalikan. Nah mungkin pedas ya boleh, tapi sedikit saja. Nah sedikit saja itu sudah terasa. Seperti saya sampai dengan sekarang kalau misalkan makan sambal ya, makan sambal saya biasa ambil 1 sendok kayak gitu, tetapi hanya saya sentuhkan saja ya, misalkan pakai ayam goreng mungkin, atau pakai ikan ya, atau pakai apa, itu hanya saya sentuhkan saja, itu sudah rasanya udah pedas ya. Itu seperti itu. Nah itu artinya mengendalikan seperti itu. Demikian juga makanan-makanan pantangan yang lain itu sama, jadi kita mengendalikan lah, termasuk di minuman ya sama saja saya kendalikan ya. Contohnya kopi ya, saya udah biasa ngopi lagi, tetapi maksimal saya batasi, jadi maksimal sehari itu hanya 2 gelas, itu sudah maksimal. Itu seperti itu. Kalau dulu sebelum terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis, yang namanya kopi luar biasa saya, jadi sehari bisa sampai 4 gelas, bisa sampai 6 gelas gitu, seperti itu. Nah ini sekarang sudah saya batasi. Nah itu artinya eling lan waspodo terhadap jenis makanan pantangan yang pernah dipantang, itu seperti itu. Nah selain itu juga pilihan menu teman-teman. Nah, pilihan menu ya silahkan lah, yang penting intinya makanan sehat, itu seperti itu. Nah, makanan sehat dan makanan yang istilahnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah itu yang kita cari supaya kita menjadi
semakin hari semakin sehat, itu seperti itu. Nah, itu tentang seputaran tentang pola makan ya. Kemudian yang kedua tentang pola hidup ya. Nah, tentang pola hidup atau gaya hidup ya. Nah, ini intinya ya, ada keseimbangan antara waktu beraktivitas ya atau bekerja, antara waktu relaksasi, dan antara waktu istirahat. Supaya apa? Supaya tubuh ini tetap stabil ya, tetap normal, stabil, tidak kecapean, itu seperti itu. Nah, untuk mengatur hal itu saya pakai pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk bekerja ya, atau untuk beraktivitas yang produktif ya. Kemudian 8 jam untuk relaksasi, untuk melakukan hobi ya, untuk ibadah. Nah, itu porsinya 8 jam kalau diakumulasi ya. Nah, kemudian yang 8 jam berikutnya untuk istirahat atau tidur. Nah, itu silahkan teman-teman ini di inilah berusaha ditepati. Kalau toh meleset dari itu ya tidak terlalu jauh, itu juga tidak masalah. Nah, itu yang hubungannya dengan pola hidup, tentang mengatur jam-jam kegiatan dan ini waktu-waktunya, itu seperti itu. Nah, tetapi kalau secara istilahnya kualitas di dalam kita melakukan pola hidup, itu yang paling nyaman ya, paling menguntungkan itu adalah hidup sederhana, teman-teman ya. Sederhana itu bukan berarti pelit ya, tetapi artinya secukupnya. Itu apa-apa itu cukup secukupnya, samadio. Nah, ketika kita bisa berusaha apa-apa secukupnya, tidak berlebihan, nah akhirnya menjadi pas. Nah, pas itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan oleh jiwa kita, itu seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nanti efeknya akan negatif. Nah, maka dari itu ya silahkan usahakan saja apa-apa itu jangan berlebihan lah, tetapi dengan pola yang sederhana. Nah, itu biasanya kita akan mencari pasnya. Jadi pasnya itu ya sesuai dengan kebutuhan ya, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan itu biasanya selalu meningkat kalau kita ikuti ya, tetapi kita cukup menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ada batasnya, kalau sudah cukup ya sudah, itu seperti itu ya. Nah, itu termasuk di dalam pola hidup juga kita berusaha menciptakan hidup sehat ya. Contohnya kita menjaga kebersihan tubuh ya, kemudian kita juga menggerakkan tubuh, contohnya berolahraga, walaupun mungkin olahraga ringan ya, sekedar jalan kaki atau apa, nah itu usahakan dilakukan. Jadi kalau saya yang penting dalam satu hari itu bisa keluar keringat kalau misalkan olahraga ya. Jadi nggak harus olahraga yang berat-berat ya, tetapi yang penting kita berkeringat lah. Mungkin hanya di seputar rumah ya, mungkin sambil menyapu halaman, atau mungkin kita sambil merapikan suasana di sekitar rumah ya, atau mungkin kita hanya sekedar jalan kaki. Nah, itu seperti itu, lakukan saja teman-teman, supaya tubuh kita menjadi semakin membaik. Nah, itu hubungannya dengan pola hidup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang pola pikir ya. Jadi pola pikir intinya itu yang dulunya ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis masih agak serius ya, biasanya pikiran itu selalu negative thinking ya. Jadi pikirannya selalu negatif ya. Jangan-jangan kambuh, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, jangan-jangan mendekati kematian dan lain sebagainya. Nah, itu rubahlah menjadi pikiran yang positif ya. Positif ya, ketika contohnya ada sensasi, wah ini tidak apa-apa, sensasi itu hanya numpang lewat, saya baik-baik saja, saya sehat, dan seterusnya. Jadi memang harus istilahnya afirmasi positif, teman-teman ya. Jadi pikiran itu mudahnya kalau kita mau membentuk mindset kita, itu pancinglah dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang positif itu atau afirmasi positif. Nah, itu nanti akhirnya pikiran kita menjadi positif ya. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi secara mental juga menjadi kuat, tidak
penuhi dengan rasa-rasa kecemasan, ketakutan seperti itu. Nah, itu cara merubah istilahnya pola pikir. Jadi kita harus berusaha untuk selalu positif thinking ya. Jadi berpikir yang positif, jadi berpikir yang baik-baik ya. Juga berkata baik, berbuat baik. Nah, nanti akhirnya pikiran akan mengikuti kepada hal itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang pola perilaku ya, pola perilaku atau tingkah laku kita ya di dalam keseharian kita saja ya, keseharian kita saja. Nah, itu ya awali dari diri kita sendiri ya, karena apapun yang kita lakukan ya, jadi pola perilaku ini banyak berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kita istilahnya berbuat. Nah, itu sangat menentukan juga ya. Karena apa? Karena dari amal dan perbuatan kita, ketika yang kita tanamkan adalah kebaikan, nah maka akan kembali kepada diri kita. Nah, ketika kita merasakan banyak kebaikan orang lain kepada kita, nah maka kita menjadi merasa semakin nyaman, semakin damai ya. Nah, akhirnya kita menjadi semakin mudah untuk keluar dari jeratan anxiety disorder dan psikosomatiknya seperti itu. Jadi untuk istilahnya pola perilaku, intinya kita selalu berusaha berperilaku baik, teman-teman. Nah, berperilaku baik itu bisa dimulai dari berkata yang baik ya, termasuk berpikir yang baik, berbuat juga yang baik. Nah, itu seperti itu. Nah, ukuran baik itu mudah ya, teman-teman. Jadi pokoknya kalau baik buat diri kita sendiri ya, juga baik buat orang lain, nah itu lanjutkan seperti itu. Kadang kan kita ada ya yang menurut diri kita sendiri baik, tetapi menurut orang lain mungkin menyinggung ya, mungkin menjadi tidak nyaman orang lain. Nah, itu tidak baik. Jadi ukuran baik itu seperti itu. Pokoknya baik buat diri kita sendiri, juga buat orang lain baik. Nah, itu yang kita kembangkan. Itu namanya kita menjaga perilaku baik. Dengan seperti itu nanti kita ya khususnya secara psikis kita itu menjadi semakin nyaman ya, semakin nyaman, semakin damai ya. Akhirnya kita menjadi lebih percaya diri. Nah, itu diawali dari hal-hal seperti itu. Nah, itu silakan saja ya. Nah, kemudian yang terakhir, P yang terakhir ya, P yang kelima yaitu tentang pola spiritual ya. Nah, pola spiritual ini intinya kita sebagai orang ya, ini kan sebagai manusia ya, ini kan punya keyakinan. Nah, itu harus dipupuk, teman-teman ya, harus dipupuk. Intinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dengan seperti itu maka kita juga menjadi semakin kuat ya, semakin kuat secara keyakinan, secara mental. Nah, caranya bagaimana? Caranya tingkatkan saja ya. Contohnya ibadah kita ya, tentunya sesuai keyakinan kita sendiri ya, sesuai dengan agama masing-masing ya, kan punya ritual-ritual yang sendiri-sendiri. Nah, itu tingkatkan saja ya. Mungkin rajin beribadah, kemudian rajin berdoa ya, rajin mungkin membaca ayat-ayat suci, rajin melakukan ritual-ritual agama. Nah, ini insya Allah kita menjadi semakin tenang. Nah, dengan semakin tenang akhirnya hilang itu rasa-rasa cemas dan lain sebagainya ya, itu akan hilang. Nah, ketika seperti itu ya sudah, asam lambung juga menjadi normal. Nah, karena asam lambung normal, GERD juga tidak akan terjadi. Nah, akhirnya tubuh kita menjadi semakin hari semakin nyaman ya, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan akhirnya kita sembuh total. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, dan komentarnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan afirmasi positif buat teman-teman semua yang belum sembuh total. Semoga menjadi cepat membaik ya, menjadi cepat sembuh total. Oke, itu dulu. Terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.